Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya jalannya ibadah pada malam hari ini. Di dalam namamu Yesus Kristus yang berdoa, amin.
tahun ini Tuhan, di bulan Desember, kami boleh merayakan Natal Tuhan, hari kelahiran-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau lahir di dunia ini untuk kami semuanya Tuhan, untuk menebus dosa-dosa kami. Haleluya Yesus, kami boleh merayakan Natal ini dengan penuh sukacita. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, Bapak Ibu Saudara semuanya, kita bersukacita di dalam malam Natal ini. Tuhan balas
Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kita pujikan pujian Kau penebusku. Haleluya. Mari kita renungkan pujian ini, di mana Tuhan telah turun ke dunia ini untuk menebus dosa umat manusia.
mengucap syukur kepadamu Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami boleh berkumpul untuk merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau sudah lahir, bahkan Engkau sudah mati, Engkau bangkit dan naik ke sorga. Hanya Engkau yang menebus dosa kami, menyelamatkan kami Tuhan. Biarkan sukacita pada hari ini memenuhi hidup kami. Kami ingin mendengar firman-Mu Tuhan. Engkau yang berbicara bagi kami dan mengurapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Haleluya. Saudara, hari ini kita merayakan Natal di sini. Kita lebih dulu biasanya tanggal 25 Desember, tetapi kita merayakan lebih dulu pada hari ini. Saudara, Yesus Kristus lahir buat kita. Dia ada juru selamat, itulah Natal, saudara. Jadi kita lihat tentang Natal itu demikian. Ini mereka pada pakai baju Papua, saudara. Injil juga sampai ke Papua. Saudaraku, tapi nggak ada orang Papua, saudara dia. Mereka cuman pakaiannya yang Papua. Saudara, ya. Beberapa penemuan mengatakan Papua adalah ujung bumi. Mereka mengatakan Papua adalah ujung bumi, saudara. Ya, Injil tersiar sampai kemana-mana. Ya, beberapa kali saya pergi ke Papua. Tapi hari ini kita akan melihat tentang sukacita kelahiran Yesus Kristus. Sukacita kelahiran Yesus Kristus, saudara. Karena Yesus Kristus, maka ada sukacita. Saudara, saya baca lebih dulu Injil Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-10 dan 11. Injil Lukas 2 ayat 10 dan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, ini berita dari malaikat kepada gembala-gembala yang menggambarkan seluruh manusia, bahwa dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, ini adalah kesukaan besar bagi seluruh bangsa, kesukaan yang besar, saudara. Tanpa ini tidak ada kesukaan yang besar. Tanpa Yesus lahir tidak ada sukacita yang besar, saudara. Coba. Nah, saudara, ini Natal, ini sukacita. Makanya saya katakan Natal adalah sukacita besar bagi semua manusia. Saudara, semua bersukacita. Baik malaikat bersukacita, baik manusia semua, baik orang Israel waktu itu, para gembala, baik orang-orang Majus, semua bersukacita. Cuman satu yang gak bersukacita, saudara. Setan gak sukacita waktu Yesus lahir, saudara. Kalau bisa dia bilang gak usah lahir aja, saudara. Tetapi saudara, kelahiran Yesus itu semua sukacita. Saudara, seluruh dunia menyambut dengan kesukaan yang luar biasa. Nah, saudara, Natal itu sebetulnya pemulihan sukacita yang hilang. Sebenarnya di dunia ini, saudara, sukacita yang pernah hilang. Saudara, pernah hilang. Saya kasih misalnya gambaran di sini. Saudara lihat, Adam dan Hawa itu diusir dari Taman Eden. Usir. Sukacitanya udah hilang. Kenapa? Mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka tidak melakukan kehendak Tuhan. Akhirnya diusir dari Taman Eden. Waktu diusir dari Taman Eden, sukacita hilang, saudara. Tadinya tinggal di satu taman yang sangat indah, sekarang mereka disuruh pergi jauh dari Tuhan, saudara. Sukacitanya hilang. Nah, kemudian Yesus lahir. Yesus lahir, sukacita dikembalikan lagi, saudara, di dalam Yesus.
Mungkin ada saudara mengatakan, saya tidak di dalam Yesus, tapi kok saya ada sukacita. Saudara, coba saudara pikir baik-baik. Apakah itu benar sukacita? Seandainya sukacitanya ada, tapi paling-paling sebentar, saudara. Sesaat sukacitanya. Sebab apa, saudara? Di dunia ini setelah itu banyak masalah, persoalan, masalah, sakit, segala macam itu kumpul semua, saudara. Rasa-rasanya mana bisa ada sukacita kalau hati lagi resah, hati lagi banyak beban, banyak persoalan, sakit, kemudian ada yang lain-lain. Bagaimana bisa hati ada gembira kalau demikian, saudara? Ya, saudara, mungkin saudara rasa, oh, anaknya berhasil, saudara sukacita, tapi sebentar, saudara. Istilahnya sukacita itu hilang, saudara. Di luar Kristus sukacita itu tidak ada, hilang. Sampai waktu Yesus lahir, berita ini mengatakan sukacita itu ada, sukacita kekal. Kita semua ada sukacita. Buktinya apa? Walaupun kita sakit, tetap ada sukacita. Walaupun kita ada masalah, tetap kita sukacita, saudara. Bahkan di tengah-tengah kesulitan sekalipun, di tengah-tengah perkabungan, kita masih memuliakan, memuji nama Tuhan. Amin, saudara? Iya, saudara. Kita lihat coba orang-orang yang percaya, orang Kristen, di tengah-tengah perkabungan masih dia mengatakan, Tuhan, terima kasih, aku bersukacita kepadamu, Tuhan. Sebab apa? Yesus lahir di dalam hati saya, hati saudara. Karena ada Yesus, maka ada sukacita. Di luar Yesus, saudara, pasti tidak ada sukacita. Nah, ini yang ada. Kita akan melihat, saudara, sukacita. Pertama kita lihat malaikat itu bersukacita. Waktu Tuhan itu lahir, Tuhan Yesus bersukacita. Saudara, saya baca ayat 13, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, malaikat itu bersukacita loh waktu Yesus lahir. Dia bersukacita. Kenapa kok malaikat bersukacita? Bukankah Yesus turunnya ke bumi kepada manusia? Sebab malaikat itu tahu, saudara, dia lihat yang turun ini ke bumi ini bukan sembarangan. Yang lahir di dunia ini, saudara, yang turun ke bumi melalui seorang yang bernama Maria, seorang perawan yang bernama Maria, yang lahir itu pencipta alam semesta. Yang menciptakan seluruh alam semesta itu mau lahir melalui seorang anak darah, saudara, seorang gadis, saudara, dan dia lahir, saudara. Itu yang ada. Kata Injil Yohanes, katanya dia disebut, saudara, firman. Nah, itu yang ada. Jadi kalau kita lihat di sini, itu yang kita bisa lihat, saudara. Nah, kita lihat ini, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi, dan yang segala yang telah dijadikan. Saudara, di dalam Dia pencipta itu. Yang kedua, saudara, kenapa? Sebab Allah mengasihi manusia. Malaikat itu lihat di sorga, Allah sangat mengasihi manusia. Allah itu mencintai manusia. Karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, Allah mengasihi manusia. Jadi saudara, mengapa malaikat bersukacita? Yang pertama dia lihat, oh, pencipta alam semesta itu turun. Dan yang kedua, saudara, Allah mencintai manusia. Allah mencintai saudara, Allah mencintai seisi dunia ini. Dan yang ketiga, saudara, putra Allah menjadi putra manusia. Itu inkarnasi, perubahan, saudara. Allah yang besar mau menjadi anak manusia, saudara. Itu yang ada. Kita coba melihat poin-poin ini, saudara. Sang pencipta turun ke dunia. Ini yang saya katakan, saudara. Sang pencipta turun ke dunia. Saudara, Yesus ini pencipta alam semesta. Dia datang, saudara. Untuk apa pencipta itu datang ke dunia? Saudara, untuk memperbaiki yang rusak. Saudara, kalau saudara misalnya punya kendaraan, atau saudara punya mesin, saudara punya mesin saudara rusak, waduh, saudara cari montir nggak bisa,
memperbaiki mesin ini. Saudara cari yang lain gak bisa. Tiba-tiba ada si pembuat mesin ini, saudara. Pembuat mesin ini, dia datang. Dia mengatakan, di mana yang rusaknya? Oh, ini rusak. Si pembuat mesin itu mengatakan, ini coba di gini. Akhirnya jadi, saudara. Kalau yang buat itu datang pasti bisa beres. Sebab dia yang buat. Saudara, kalau yang buat itu datang pasti bisa diperbaiki. Siapa yang buat saya? Siapa yang buat saudara? Tuhan sendiri. Nah, dari sorga Tuhan lihat manusia itu rusak, banyak rusaknya. Rusaknya di sini, rusaknya di sini. Oh, saudara, manusia itu rusak, saudara. Banyak hal terjadi dengan diri manusia. Inilah ini. Itulah sebabnya Tuhan itu datang ingin memperbaiki. Semua itu diperbaiki, saudara. Kalau udah diperbaiki. Kita ini dirusak oleh siapa? Oleh dosa. Dosa yang merusak saya. Dosa yang merusak saudara. Dosa yang merusak manusia. Nah, penebus dosa ini datang. Dia ingin memperbaiki dia ingin membenahi bagaimana caranya dosa itu dihilangkan. Bagaimana caranya dosa itu dihapuskan. Itulah sebabnya saudara, waktu Yesus datang ke dunia sebagai apa? Sahabat orang berdosa. Saudara, saya berkata gini, kalau Yesus sahabat orang berdosa, harusnya gereja juga sahabat orang berdosa. Gereja sahabat orang berdosa. Tapi gereja tidak mengajar saudara untuk berbuat dosa. Dia sahabat orang berdosa. Untuk apa? Memperbaiki yang berdosa. Saudara, nggak ada misal gereja. Oh, gereja hanya untuk orang-orang benar. Oh, tidak ada yang benar di dunia ini. Gereja adalah sahabat orang berdosa. Ya nggak apa-apa, saudara. Gereja di sini saya bisa tulis sahabat orang berdosa. Siapapun yang berdosa datang aja ke sini. Ya, saudara, karena Yesus sahabat orang berdosa. Dia datang mati untuk orang berdosa. Karena dia ingin memperbaiki. Itulah sebabnya malaikat itu sukacita besar. Dia mengatakan, oh puji Tuhan, glory dia katakan. Sebab beres semua, saudara. Yuk lanjut next. Saudara, yang kedua, Allah cinta manusia. Allah mengasihi manusia. Kasihnya saudara, oh banyak, besar. Allah mengasihi manusia. Saudara, Allah mengasihi manusia sehingga dia kasih anaknya. Ayo, saudara, saya mengasihi saudara. Lalu saya mau ngasih apa ya? Oh tunggu dah, saya ngasih apa ya? Oh saya punya uang, saya punya tabungan, tak kasih ya. Saya mengasihi saudara, saya punya apa, saya berikan. Dan saya tidak mungkin mengatakan saya mencintai. Lalu anak saya kasihkan kepada saudara. Oh enggak. Anak nggak bisa. Mungkin kendaraan saya bisa kasih. Mungkin apa saya bisa kasih. Tetapi anak tidak. Tetapi Allah mengasihi. Itulah sebabnya dia memberikan putranya yang tunggal. Saudara, karena demikian besar kasih Allah kepada manusia, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, anaknya yang sematawayang, anaknya yang satu-satunya untuk menebus dosa manusia, karena dia mengasihi. Saudara, gambar yang saya berikan seperti Tuhan memberikan satu anak. Dan anak itu sudah di bumi, dibesar, bertumbuh, dia mati untuk menebus dosa. Kadang saya berpikir, Allah sebagai Bapa, bagaimana perasaannya melihat anaknya dibiarkan, dihina sama manusia, bahkan sampai disalibkan. Tapi Bapa menahan diri untuk tidak bertindak apapun, sebab dia tahu
hanya dalam kematiannya dosa bisa dihapuskan, dibereskan. Itulah sebabnya saudara, Allah mengasihi. Nah, malaikat di surga lihat semua kasih Allah yang besar, yang malaikat pun tidak bisa pikirkan betapa besarnya kasih Allah, sehingga malaikat itu lihat saudara dan dia bersuka cita untuk kasih Allah. Yang berikutnya, saudara, putra Allah menjadi putra manusia. Dari putra Allah dia menjadi putra manusia, dan itu tidak mudah. Sebab dia harus berlaku seperti manusia, dia harus lahir dari perut seorang manusia, dia harus bertumbuh seperti manusia, dia harus belajar seperti manusia, dia harus melakukan seperti manusia. Dan itu tidak mudah, tetapi dia lakukan semua. Bahkan dia mati, saudara, dia menjadi anak manusia, putra manusia. Itu berarti saudara sebagai manusia akan diangkat menjadi anak Allah. Saudara akan disebut jadi anak-anak Tuhan. Saudara, ini malaikat itu bersorak-sorak. Kita lihat kesukacita yang kedua, saudara. Gembala-gembala bersukacita. Para gembala ini bersukacita, saudara. Di dalam Lukas 2:20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Gembala-gembala itu, saudara, mereka pulang lalu kemudian memuji Tuhan. Setelah mereka melihat Yesus, malaikat datang kepada para gembala, jangan takut, pada hari ini juru selamat dunia lahir. Itu ada di kota Bethlehem. Kamu akan menemukan di palungan itu bayi berbungkus dengan kain lampin. Lihat dia. Gembala-gembala itu pergi dan dia melihat, saudara. Waktu dia lihat semuanya, oh, dia ceritakan apa yang malaikat katakan kepada Maria dan kepada Yusuf. Hatinya dipenuhi oleh kesukaan yang luar biasa. Dan mereka pulang dengan sukacita. Kalau ketemu dengan Yesus pasti senang, saudara. Karena dia adalah sumber sukacita. Kalau saudara pergi ke gereja, harus ketemu dengan Yesus. Jangan ketemu sama siapa-siapa. Kalau ketemu sama siapa-siapa, sukacitanya kurang. Kalau saudara ketemu dengan Yesus, pasti. Jadi waktu sudah sampai rumah, kenapa mau ke gereja? Tuhan, di gereja biarkan saya bisa merasakan, bisa bertemu dengan Engkau, Tuhan. Kalau saudara bisa ketemu dengan Tuhan, sudah sukacita. Bahkan saya sebagai seorang pemimpin di sini, saya akan mengatakan, kalau saudara mau ketemu dengan Tuhan, silakan, biar Tuhan bicara dengan semua yang ada. Biar Tuhan bicara. Kalau saudara ketemu, saudara pulang, pasti. Saudara udah gak butuh apa-apa. Kalau kita ketemu Tuhan Yesus, saudara, saya gak butuh semua. Karena sukacitanya udah penuh, saudara. Gak butuh ini, gak butuh rasa-rasa semua itu hampa biasa aja, kos. Karena aku sudah dipenuhi oleh sukacita dari Tuhan. Nah, gembala ini begitu. Saudara, ada dua hal yang kita lihat mengapa gembala itu bersukacita. Yang pertama, saudara, juru selamat manusia telah lahir. Yang kedua, gembala itu lahir, saudara. Kita lihat juru selamat manusia telah lahir. Ini yang ada, saudara. Di Matius 1 ayat 21, kalau kita lihat Matius 1:21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, namanya Yesus, juru selamat manusia. Yesus itu artinya juru selamat. Yesus itu pekerjaannya menyelamatkan manusia. Yesus itu juru selamat, saudara. Dia menyelamatkan manusia. Tidak ada nama lain di dunia ini yang di dalamnya ada keselamatan, yang mengandung keselamatan. Ada orang bertanya, apakah nama Yesus itu berkuasa? Saya berkata, iya. Saudara, nama Yesus itu
tidak tahu ya, sangat-sangat berkuasa. Pada waktu saudara sulit, saudara berkata, Tuhan, dalam nama Yesus. Kadang-kadang kita nyanyi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Saudara, waktu kita nyanyi gitu, semua rasanya berubah. Nama Yesus itu menggoncangkan langit. Nama Yesus itu menggoncangkan sorga. Dia menggoncangkan bumi dan bawah bumi. Neraka juga goncang. Nama Yesus. Dan nama Yesus itu ada di mulut saya, ada di mulut saudara. Nah, saudara tinggal berkatakan nama Yesus. Pada waktu sudah menyebut nama Yesus, nama Juru Selamat, saudara, semua berubah. Karena ini nama yang paling hebat di dunia. Nama yang paling hebat. Saudara lihat semua agama-agama, semua kepercayaan, dia tidak menyebut nama nabinya, tapi kita menyebut nama kita punya Tuhan, nama Yesus. Yesus, saudara, Yesus dia Juru Selamat. Saudara ada itu semua. Kalau saudara kita lihat di Yesaya 43 ayat yang ke-11, Yesaya 43, Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Tidak ada. Tidak ada juru selamat. Itulah sebabnya saudara, mengapa gembala-gembala itu bersuka cita? Sebab juru selamat itu lahir. Dan saya butuh juru selamat. Saya butuh juru selamat. Saudara, saya pernah waktu itu pergi rekreasi di Bali. Di Bali itu saya naik boat mau ke penyeberangan di Lombok. Berhenti di tengah-tengah, saudara. Lalu saya terjun, saya berenang, saudara. Walaupun pakai ini, tiba-tiba itu hanyut, saudara. Saya kebawa kintir cukup jauh, saudara. Lalu kemudian ada orang di situ melihat, dia terjun. Lalu dia kejar saya, dia tarik, saudara. Ditarik, Juru Selamat datang. Tapi dia menyelamatkan saya dari tenggelam di laut itu, saudara. Saudara, saya butuh Juru Selamat. Bukan untuk supaya saya tidak tenggelam di laut, tapi saya butuh Juru Selamat supaya saya tidak tenggelam dalam dosa dan kejahatan, supaya saya tidak binasa di dalam maut dan api neraka. Saya butuh Juru Selamat. Itu sebabnya saya mengatakan, Tuhan, saya butuh Juru Selamat. Juru Selamatku adalah Yesus. Tolonglah saya, Tuhan. Kalau saudara mau tenggelam, tolonglah Tuhan. Dan Tuhan akan mengangkat saudara. Tuhan melepaskan saudara dari dosa. Saudara terhindar dari maut. Karena maut itu, saudara, itu kematian kekal. Jadi saudara lihat, saya butuh Juru Selamat. Apakah saudara membutuhkan Juru Selamat? Ya. Kita butuh Juru Selamat. Kita butuh penolong. Aku butuh Engkau, Juru Selamat. Hari ini kalau saudara merasa masih belum memahami, saudara harus berkata, Tuhan, aku butuh Engkau, Juru Selamat. Maka Dia akan menyelamatkan saudara. Saudara, Yesus melepaskan manusia dari dosa. Saudara, ini ada gambar 2 tangan. Sebenarnya ini gambar yang dibuat oleh satu pelukis. Itu gambar ini ada di atas saudara di Vatikan. Itu ada gambar Michelangelo, saudara. Dia gambar, itu gambar. Nah, ini gambar tangannya itu begini. Gambar ini, saudara, yang di sana ini gambar tangannya manusia, yang di sini gambar tangannya Tuhan. Di antara manusia dengan Tuhan ada renggang, saudara. Cuman gini, nggak bisa gini. Tangannya cuman bisa begini. Artinya manusia dengan Allah nggak bisa gandengan. Manusia dengan Tuhan nggak bisa gandengan, saudara. Cuman bisa gini jauh. Ada yang ngalangin. Itu menunjukkan manusia
Nggak bisa sampai ke sana. Nggak bisa, harus maunya gandengan. Tapi Tuhan Yesus, saudara, dia menolong. Dia, apa yang menghalanginya itu? Yang menghalanginya adalah dosa. Itu sebabnya Yesus lahir, saudara. Dia lahir. Dia mati supaya kita bisa gandengan dengan Tuhan. Supaya saudara bisa begini dengan Tuhan. Tadinya nggak bisa. Kalau saudara bisa begini dengan Tuhan, saudara bisa berkata dalam doa, Tuhan, ini saya anakmu. Dan Tuhan jawab doa saudara. Kita punya doa dijawab Tuhan, sebab kita begini dengan Tuhan. Kalau kita tidak begini dengan Tuhan, dia tidak jawab doanya. Tapi karena kita dekat dengan Tuhan, kita Tuhan, dan Tuhan mengatakan ya, dia melepas dosa, dia penebus dosa, dia menyatukan saudara. Ya, terus kita lihat saudara, dia melepaskan manusia dari dosa. Dia melepaskan manusia dari dosa bawaan. Dia melepaskan manusia dari dosa perbuatan. Yesus membuat manusia hidup tidak berbuat dosa. Saudara, ya, terus next. Saudara, kita lihat yang kedua, kenapa gembala itu bersuka cita? Karena yang lahir ini saudara, dia gembala juga. Yang lahir ini juga seorang gembala. Bukan dia hanya gembala, tetapi yang lahir juga seorang gembala, saudara. Gembala yang besar, gembala yang agung. Apa artinya gembala, saudara? Artinya gembala adalah orang yang melihat, orang yang memperhatikan, itu gembala. Gembala adalah orang yang memperhatikan dengan dekat satu demi satu. Itu adalah gembala. Itu artinya Tuhan memperhatikan semua saudara, dia perhatikan. Dari hal rohani sampai hal jasmani, Tuhan perhatikan. Jadi gembala itu merasa bahwa yang lahir ini gembala juga. Saudara, itu sebabnya dia bersuka cita, karena yang lahir itu juga gembala. Ya, saudara, ini gembala yang baik. Tuhan mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik. Yesus adalah gembala yang baik. Dia mencari yang hilang. Dia mencari yang tersesat. Dia mencari saudara. Dia mencari. Bahkan dia saudara terus dia cari kemana-mana. Dan dia melindungi. Dia adalah gembala yang baik. Di gembala yang baik mau menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Saudara, waktu gembala itu dia lihat yang lahir adalah gembala, dia mengatakan, aku butuh gembala. Saudara, saya butuh gembala, orang yang mau menggembalakan saya, orang yang mau mengatur, memimpin saya, supaya saya menjadi orang yang baik, supaya menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, saudara juga membutuhkan gembala. Jangan saudara tidak butuh gembala, baik gembala agung sorga maupun gembala yang Tuhan percayakan kepada saudara. Saudara, kita lihat lagi sukacita orang-orang Majus. Saudara, Matius 2 ayat yang ke-10, orang Majus itu juga ada sukacita. Kalau kita lihat ayatnya, Matius 2 ayat yang ke-10, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Saudara, mengapa mereka bersukacita waktu lihat bintang itu? Ini orang-orang ini saudara, ahli-ahli perbintangan, astronomi, ahli-ahli perbintangan. Dan dia seorang yang bangsawan yang dihormati saudara di timur itu. Tiba-tiba waktu dia lihat bintang itu saudara, ada satu bintang yang berbeda. Dan dia katakan, ini bintang ini berbeda daripada bintang-bintang yang lain. Ini bintang ini raja yang lahir. Tetapi bukan raja biasa, melainkan raja yang luar biasa, raja yang paling besar. Kita pergi ke sana. Saudara, perjalanan yang sangat jauh.
Dia pergi nemuin bayi itu, menemuin Yesus itu saudara. Dia pergi, dia bawa persembahan emas, kemenyan dan mur saudara. Mengapa sukacita yang kedua? Sebab sudah melihat Raja segala raja. Makanya kalau sudah melihat Raja segala raja, pasti sukacita. Saudara, bintang yang memimpin, bintang ini memimpin orang Majus bertemu dengan raja yang terbesar. Orang Majus ini bukan orang Israel. Orang Majus ini orang tidak kenal apa-apa. Dia orang cuma tahu saudara apa-apa tentang bintang perbintangan itu. Dia tidak mengerti. Tetapi hatinya saudara, tulus, hatinya baik. Dia lihat, dia perhatikan, dia jalan. Mereka jalan saudara, mereka berjalan mengikuti bintang itu, mereka jalan. Tetapi sayang saudara, logikanya berkata, jangan-jangan raja itu ada di Yerusalem. Dia menyimpang saudara. Waktu dia menyimpang, bintangnya hilang saudara. Dia cari, ketemu sama Raja Herodes. Dia tanya, di manakah raja yang baru lahir? Herodes kaget, dia mengatakan, saya tidak pernah mendengar. Di mana ada raja yang baru lahir? Di mana raja yang lahir? Dia mengatakan, ini raja yang paling besar. Panggil ahli-ahli agama, ahli-ahli Taurat, dikatakan, coba cari di Alkitab, cari di kitab Taurat, ada nggak raja? Ditulisin katanya, kitab para nabi-nabi, lahir di Bethlehem. Lalu Herodes mengatakan, kamu pergi ke Bethlehem, temui dia. Nanti kalau sudah ketemu, aku akan datang kepadanya. Saudara, waktu orang Majus keluar, bintangnya muncul lagi. Dan dia senang sekali. Ini jalan yang benar. Jalan yang benar ini jalan yang dipimpin. Bintang bagi kita saudara ada Roh Kudus. Jalan yang baik ini jalan yang dipimpin Roh Kudus. Lalu orang Majus itu ikuti bintang itu. Dengan sukacita akan ketemu Raja segala raja. Waktu sampai dia melihat Raja yang besar. Yesus adalah Raja yang besar. Raja yang berbeda dengan yang lain-lain. Suatu kali Yesus akan memimpin saudara. Dia akan menjadi Raja yang besar saudara. Saudara, dia adalah Yesus kita saudara. Ya. Nah saudara, mereka ini yang lahir ini raja. Raja apa? Yesus itu. Raja yang membawa damai bagi manusia. Yesus adalah raja yang membawa perdamaian. Raja yang melakukan pekerjaan besar yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun. Raja yang melakukan. Dia adalah raja damai. Dia ada raja yang disebut Raja Shalom, saudara. Dia raja yang besar, Raja Shalom. Shalom itu artinya sejahtera. Raja yang membuat semuanya jadi sejahtera saudara. Damai sejahtera. Raja yang membuatnya saudara melakukan banyak hal. Maka Tuhan menyembuhkan orang sakit, mencelikkan orang yang buta, membangkitkan orang yang mati. Lalu dia semua dia buat saudara hanya untuk apa? Membawa damai bagi manusia. Damai tidak ada di dunia ini saudara. Saudara, damai tidak ada. Tapi Yesus adalah Raja damai. Dia akan membuat saudara semua jadi baik dan damai. Saudara, terimalah Raja damai itu dalam hati saudara. Maka saudara akan mendapatkan damai. Damai dengan siapa? Damai dengan Allah yang pertama. Yang kedua, damai dengan sesama saudara. Kita ada damai semua. Hati damai, hati sukacita, hati penuh damai saudara. Itu indah sekali. Saudara, Yesus melakukan perbuatan yang besar, mendamaikan Allah dengan manusia, memberikan jalan bagi manusia kepada hidupan kekal. Ia berkata, silakan damai yang mulia. Ya, kita lihat terus saudara, dia adalah Raja yang kekal. Yesus adalah Raja yang kekal saudara. Nah saudara, dia adalah Raja yang kekal. Saudara, artinya Raja yang tidak berkesudahan saudara. Raja yang terus saudara, Raja yang tidak berkesudahan. Dunia perlu seorang Raja. Raja yang adil, Raja yang membawa damai sejahtera. Saudara, dia adalah Raja segala raja. Yesaya 9 ayat 5 mengatakan, saya baca Yesaya 9 ayatnya yang kelima. Coba ditampilkan itunya. Yesaya 9 ayatnya yang kelima.
Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang apa saudara? Sama-sama, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, Raja damai, Dia Raja yang kekal, saudara. Dia lahir untuk saudara, Dia lahir untuk kita, Dia lahir untuk semua, saudara. Yesus itu lahir. Itulah sebabnya Natal itu adalah sukacita, saudara. Terus next, saudara, mengapa saudara bersukacita di Natal? Saudara harus menjawab 3 rangkuman itu semua. Yang dari malaikat, yang dari orang majus, dan dari gembala. Sebab Dia lahir untuk kita semua. Dia menebus dosa saudara. Ada enggak saudara? Adakah saudara masih ada dosa di sini? Apakah saudara masih menjadi berbuat dosa? Saudara harus berkata, Tuhan, memang aku berdosa, tetapi aku sudah diampuni dosa oleh Engkau Tuhan, karena Engkau adalah penebus dosa, saudara. Ya saudara, Engkau adalah penebus dosa. Puji nama Tuhan, saudara. Jadi Yesus adalah penebus dosa. Dia adalah penebus dosa kita, saudara. Saudara, kita mau bersukacita di dalam Dia. Saudara, kalau saudara tidak ada damai, tidak ada sukacita, saudara, maka saudara harus mengatakan, Tuhan, aku perlu Engkau. Saudara, nikmati Natal ini dengan sukacita dari yang indah, saudara. Biar kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Yesus adalah Raja yang kekal, Raja yang segala-galanya buat kita.
adalah juru selamat saudara. Yesus lahir karena mengasihi saudara. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih. Dia menyerahkan anaknya supaya saudara bersuka cita, supaya saudara bisa lepas dari ikatan dosa, supaya saudara bisa bersekutu dengan Tuhan. Biar Natal ini menjadi satu pemulihan untuk saudara juga. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua nyanyi bait pertama saja. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Yesus juru selamat, Yesus juru selamat. Saya akan berdoa buat saudara sekalian. Bapa di sorga, kami berterima kasih buat Engkau yang begitu mengasihi kami, yang begitu mencintai kami, sampai Engkau memberikan Yesus sang penebus dosa itu ada bersama dengan kami ya Tuhan. Kami sudah percaya kepadamu dan kami bisa menikmati, mengalami hal yang indah. Di dalam diri kami ada sukacita yang kekal yang Kau berikan. Bapa di sorga, terima kasih buat kasih setiamu. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah juru selamat kami. Kami bersandar kepadamu. Kami perlu Engkau. Kami perlu juru selamatmu itu Tuhan. Tuhan, Kau yang tolong kami, senantiasa memegang tangan kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan di tempat ini, dalam mengakhiri tahun 2024 dan masuk 2025 Tuhan. Banyak hal yang kami tidak tahu, banyak hal yang kami tidak mengerti. Mungkin bisa bencana-bencana alam, kesukaran-kesukaran. Tetapi kami punya Engkau Tuhan Yesus, juru selamat dan penebus dosa dan gembala yang baik itu Tuhan. Kami punya Engkau gembala yang baik itu Tuhan. Engkau yang akan memelihara kami, Engkau yang akan menolong kami Tuhan. Tolonglah umat-Mu, tolonglah semua anak-anak-Mu. Mereka bekerja, mereka sekolah, mereka melakukan apapun. Bedakan Tuhan, bedakan anak-anak-Mu dengan yang bukan Tuhan. Bedakan, dan Kau memberkati Tuhan dengan limpah. Berikan kasih karunia-Mu Tuhan kepada semuanya. Tuhan Yesus, tolong Tuhan, biar anugerah kasih karunia-Mu Tuhan boleh ada memenuhi kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Ya. Puji nama Tuhan. Ada sukacita? Amin. Amin. Beri salam kanan kiri kita, katakan, ada sukacita di hatimu, sebab Yesus telah lahir untuk kita. Amin. Kita akan masuk dalam perayaan Natal pada malam hari ini. Saya undang untuk persembahan dari Sekolah Minggu Bukit Zaitun mempersiapkan diri sambil menunggu kita pujikan nyanyi glory, nyanyi glory, nyanyi glory.
satu persembahan dari bapak-bapak di lansia. Sambil menunggu kita pujikan nyanyi glory. Shalom. Di malam Natal yang sukacita ini, saya akan berusaha menghibur untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah pujian ini dan berkat, dan kami mewakili kaum lansia mengucapkan selamat Natal 2024 dan selamat menyambut tahun baru di tahun 2025. Biarlah kita di tahun yang baru mendatang akan lebih semangat dalam mengiring Tuhan. Pujian ini berjudul Merry Christmas. Biarlah kehadiran Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. As I was leading through the night, suddenly a soft melody, songs tenderly by singer from the sky. Christ been born to the world, real love and joy to woman's cry. Come but let her see all his cry. Everybody sing us Merry Christmas, oh Merry Christmas, Lord, and business gone.
Thank you Lord Jesus. Tuhan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk persembahan dari kaum lansia. Puji nama Tuhan. Berikutnya kita akan dengarkan kor dari kaum wanita Bukit Saitun. Sambil menunggu kita pujikan dari pulau dan benua terdengar selalu terus. Oh, yeah.
Kita akan juga mendengarkan dari persembahan dari KOR kaum lansia. Boleh mempersiapkan diri sambil menunggu kita pujikan dari pulau dan benua. Terdengar selalu. Sang Pencipta turun ke dunia. Kau datang untuk kami yang rusak. Kau sahabat kami yang berdosa. Allah mengasihi kita semua manusia, sehingga kau berikan anakmu yang tunggal. Malaikat bersukacita karena kasih-Mu yang sempurna. Para gembala bersukacita sambil memuliakan nama-Mu. Yesus Juru Selamat telah lahir. Tidak ada nama lain selain nama Yesus. Tuhan, kami butuh Juru Selamat untuk terlepas dari maut. Yesus datang melepas manusia dari dosa. JG Stokam mengucapkan Selamat Natal 2024 dan menyongsong tahun baru 2025. JG Stokam Diberkati, JG Stokam memberkati, JG Stokam saling mengasihi, JG Stokam. penuh inovasi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
kalau Bapak Ibu bisa renungkan, bisa dengar lagu pujian Natal, kita bisa dengar lagu Hai Allah dari Pulau dan Benua, itu cuma setahun sekali, benar ya? Kadang-kadang cuma setahun sekali, ya. Kadang-kadang kita rindu itu ya. Memangnya seperti tradisi, tapi bukan tradisi, tapi kita benar-benar mau benar-benar menjadi saksi Kristus. Seperti pujian, ialah kita mau siarkan dimanapun, di gunung, di lembah, bahwa Yesus telah datang ke dunia, pernah datang ke dunia 2000 tahun yang lalu untuk menebus saudara dan saya. Amin. Dan tentunya itu sesuatu yang luar biasa. Kalau kita itu memiliki semua dunia tapi kita binasa, tidak ada artinya. Amin. Tapi kalau kita kerja keras untuk Tuhan, kita selamat, itu penuh sukacita. Amin. Karena kita akan kekal di kerajaan surga. Amin. Puji nama Tuhan. Teman-temannya untuk Sabtu Minggu ibadah gereja GBZ di Malang, hari Rabu, Kamis, Jumat kita doa di rumah masing-masing. Minggunya kita ibadah jam 7:30 pagi, dan Rabu 1 Januari kita ada ibadah buka tahun jam 7:30 pagi. Bapak Ibu bisa hadir, kita benar-benar mau akhiri dan kita mau awali tahun 2004 dan 2025 dengan penyertaan Tuhan. Amin. Setelah ibadah harap tinggal sebentar, ada sesi foto bersama gitu ya. Nanti dibagi 2 yang lansia, dibagi 3 ya. Ini saya baru tahu nih, kemarin informasinya 2 ya. Jadi lansia dulu, setelah itu apa? Oh youth dan sekolah minggu gitu ya, bukan? Dan umum ya, gitu ya. Jadi lansia dulu, terus umum, baru youth gitu ya. Karena tempatnya tidak cukup gitu ya. Ya itu aja pengumuman yang ada. Kita mau sama-sama berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan buat Tuhan. Kami bersyukur buat kasih dan setiamu. Sungguh Tuhan, bukan tradisi setiap tahun kami merayakan Natal, tapi biarlah benar-benar Tuhan, ini menjadi komitmen kami dimanapun kami berada. Kami mau memberitakan kabar kesukaan bahwa Yesus Kristus lahir di dunia untuk menebus dosa setiap umat manusia, sehingga orang yang percaya boleh selamat dan tidak binasa ya Tuhan. Terima kasih, bahkan orang-orang yang putus pengharapan diberikan pengharapan yang baru. Bahkan ada mujizat di dalam Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam keperluan pergumulan ataupun Tuhan kebutuhan apapun, tidak ada yang mustahil. Tuhan Kau menolong, bahkan lebih dari yang kami harapkan, doakan dan minta, itu yang Tuhan nyatakan. Terima kasih buat kesempatan yang indah ya Tuhan. Kami boleh merayakan Natal di tahun 2024 dengan sukacita yang luar biasa. Biarlah Natal kali ini benar-benar ada di dalam setiap hati Tuhan kami semuanya, sehingga terus kami mau mengabarkan kabar kesukaan bahwa Yesus telah datang di dunia untuk menebus dosa setiap umat manusia. Sehingga tidak jemu-jemunya kami mau menyaksikan betapa Tuhan kasih setiamu itu sempurna luar biasa, karena memberikan keselamatan bagi setiap kami yang binasa ya Tuhan. Terima kasih berkati semua jemaatmu tanpa terkecuali Tuhan, di dalam setiap hidup nikah, nafkah, pekerjaan, di dalam pergumulan, studi atau apapun yang dikerjakan, semuanya sungguh hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih buat Tuhan, penyertaan-Mu sudah menyertai dalam pelayanan. Biarlah Tuhan pakai kami lebih lagi Tuhan, dengan talenta yang Tuhan tambahkan, dengan urapan, bahkan kerendahan hati, persiapan, dan semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bangsa dan negara kami Indonesia, kami taruh dalam tangan pengasihan-Mu. Sebentar kami akan berikan yang terbaik. Biarlah Tuhan sucikan, kuduskan persembahan kami, boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di jiwa. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana Tuhan. Siarkan di gunung.
ibadah Natal pada hari ini. Kita akan berdoa. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih kepadamu. Tuhan sudah memimpin ibadah pada sore hari ini Tuhan, dari awal sampai akhirnya. Kami tahu Tuhan, melalui ibadah ini kami juga diberkati, dipuaskan oleh Engkau Tuhan Yesus. Dan Kau sudah berfirman kepada kami mengerti, dan kami bisa mengucapkan kepada Engkau Tuhan, terima kasih buat apa yang Kau berikan kepada kami, buat kelahiran-Mu untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau pulang meninggalkan tempat ini. Kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan Yesus, tiba di rumah dengan tidak satu kurang apapun. Tuhan yang memberkati kami semua. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara pulang dengan membawa berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. We wish you Merry Christmas. Bapak Ibu Gembala, Bapak Isa Surya dan Ibu Hana bisa menempati posisi di depan. Foto bersama dulu pertama, nanti baru lansia dulu, baru coba kita posisi dibalik. WhatsApp foto. Ini ya. Ya. Ada ditetatin. Di fotografer bisa dapat. Bisa. Gimana ngaturnya? Oke, Wi. Ini bagus. Kewawan, Nathan bisa geser, ayo foto semua. Nathan, Tasya, Jaden, Pak Edward, Pak Kincuan, Bapak Roni. Pilar ini nggak kelihatan, jadi paling batas terakhir adalah di Ibu Martin. Kalau mau kasih tanda tangan ini, kasih kursi, minta tolong dong anak-anak muda, minta tolong bantuin anak-anak di sini kursi-kursi.